Yang pertama, menyusun hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Asal dan fungsi hipotesis. Hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi, hipotesis tidak jatuh dari langit secara tiba-tiba. Misalnya seorang peneliti akan melakukan penelitian mengenai harga suatu produk, maka agar dapat menurunkan hipotesis yang baik, sebaiknya yang bersangkutan membaca teori mengenai penentuan harga. Fungsi hipotesis. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi, sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya dan pada akhirnya memunculkan teori baru. Pertimbangan dalam merumuskan hipotesis. Yang pertama, harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Maksudnya, dalam merumuskan hipotesis, seorang peneliti harus setidak-tidaknya mempunyai dua variabel yang akan dikaji. Yang kedua variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel tergantung. Jika variabel lebih dari dua, maka biasanya satu variabel tergantung dua variabel bebas. Pertimbangan dalam merumuskan hipotesis kedua harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Artinya, rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada satu makna, tidak boleh menimbulkan penafsiran lebih dari satu makna. Jika hipotesis dirumuskan secara umum, maka hipotesis tersebut tidak dapat diuji secara empiris. Pertimbangan dalam merumuskan hipotesis ketiga harus dapat diuji secara empiris, maksudnya ialah memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapatkan secara empiris. Sebaiknya hipotesis jangan mencerminkan unsur-unsur moral, nilai-nilai, atau sikap. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan-kesamaan dalam dunia empiris. Hipotesis jenis ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang kebenarannya diakui oleh orang banyak pada umumnya. Misalnya, orang Jawa halus budidaya dan sikapnya lemah lembut. Jika ada bunyi hewan tenggeret, maka musim kemarau mulai tiba. Jika hujan, kota Jakarta banjir. Kebenaran-kebenaran umum seperti di atas yang sudah diketahui oleh orang banyak pada umumnya, jika diuji secara ilmiah belum tentu benar. Yang ketiga, hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. Pada kenyataannya, dunia ini sangat kompleks, maka untuk mempelajari kekompleksitasan dunia tersebut, kita memerlukan bantuan filsafat metode tipe-tipe yang ada. Yang keempat, pengetahuan mengenai otoriterisme akan membantu kita memahami, misalnya dalam dunia kepemimpinan, hubungan ayah dalam mendidik anaknya. Pengetahuan mengenai ide nativisme akan membantu kita memahami memunculnya seorang pemimpin. Menurut bentuknya, hipotesis dibagi menjadi 3. Yang pertama, hipotesis penelitian atau kerja. Hipotesis penelitian merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Dalam hipotesis ini, peneliti menganggap benar hipotesisnya yang kemudian akan dibuktikan secara empiris melalui pengujian hipotesis dengan mempergunakan data yang diperolehnya selama melakukan penelitian. Misalnya, ada hubungan antara krisis ekonomi dengan jumlah orang stres. Yang kedua, hipotesis operasional. Hipotesis operasional merupakan hipotesis yang bersifat objektif. Artinya, peneliti merumuskan hipotesis tidak semata-mata berdasarkan anggapan dasarnya, tetapi juga berdasarkan objektivitasnya, bahwa hipotesis penelitian yang dibuat belum tentu benar setelah diuji dengan menggunakan data yang ada. Untuk itu, peneliti memerlukan hipotesis pembanding yang bersifat objektif dan netral atau secara teknis disebut hipotesis nol atau H0. H0 digunakan untuk memberikan keseimbangan pada hipotesis penelitian karena peneliti meyakini dalam pengujian nanti benar atau salahnya hipotesis penelitian tergantung dari bukti-bukti yang diperolehnya selama melakukan penelitian. Contoh H0, tidak ada hubungan antara krisis ekonomi dengan jumlah orang stres. Yang ketiga, hipotesis statistik. Hipotesis statistik merupakan jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik.
Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-angka atau kuantitatif. Cara merumuskan hipotesis. Cara merumuskan hipotesis ialah dengan tahapan sebagai berikut. Rumuskan hipotesis penelitian, hipotesis operasional, dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ialah hipotesis yang kita buat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Contohnya, ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai. Ada hubungan antara promosi dan volume penjualan. Hipotesis statistik. Hipotesis statistik ialah hipotesis operasional yang diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dipilih oleh penelitian. Dalam contoh ini, asumsi kenaikan pemasukan sebesar 30%, maka hipotesisnya berbunyi sebagai berikut. H0 per P sama dengan 0,3. H1 per P sama dengan 0,3. Uji hipotesisnya. Hipotesis yang sudah dirumuskan kemudian harus diuji. Kemudian pengujian ini akan membuktikan H0 atau H1 yang akan diterima. Jika H1 diterima, maka H0 ditolak, artinya ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Dua jenis kekeliruan yang kadang dibuat oleh peneliti, yaitu menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Kesalahan ini disebut sebagai kesalahan alfa. Menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Kesalahan ini disebut sebagai kesalahan beta. Kesalahan jenis 1 adalah kesalahan yang dibuat pada waktu menguji hipotesis di mana kita menolak H0 padahal sesungguhnya H0 itu benar. Dengan kata lain adalah peluang menolak H0 yang benar. Kesalahan jenis 2 adalah kesalahan yang dibuat pada waktu menguji hipotesis di mana kita menerima H0 padahal sesungguhnya H0 itu salah. Dengan kata lain adalah peluang menolak H0 yang salah. Macam kekeliruan. Kekeliruan macam pertama adalah menolak hipotesis yang seharusnya diterima, dinamakan kekeliruan A. Peluang membuat kekeliruan macam 1 disebut juga taraf signifikan, taraf arti, taraf nyata, atau A sama dengan 0,01 atau A sama dengan 0,05. Membacanya dengan cara A sama dengan 0,05, taraf nyata 5%, artinya kira-kira 5 dari setiap 100 kesimpulan akan menolak hipotesis yang seharusnya diterima, atau kira-kira 96%, yakni bahwa kesimpulan yang dibuat benar. Peluang salahnya atau kekeliruan sebesar 5%. Kekeliruan macam 2 adalah menerima hipotesis yang seharusnya ditolak, dinamakan kekeliruan B. Peluang membuat kekeliruan macam 2. Pengujian hipotesa. Langkah atau prosedur untuk menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis. Persisnya, jika rumusan masalah Anda adakah hubungan jam produksi terhadap volume produksi, maka hipotesis penelitian Anda seharusnya ada hubungan jam produksi terhadap volume produksi. Maka hipotesis operasional Anda, H0, tidak ada hubungan jam produksi terhadap volume produksi. H1 ada hubungan jam produksi terhadap volume produksi. Jika setelah dilakukan pengujian ternyata H0 ditolak, artinya penelitian terbukti secara nyata atau empiris. H0 diterima, artinya penelitian Anda tidak nyata secara empiris. Jika alternatif A mempunyai perumusan tidak sama, maka dalam distribusi statistik yang digunakan terdapat dua daerah kritis masing-masing pada ujung distribusi. Luas daerah kritis pada tiap ujung adalah setengah A. Karena adanya dua daerah penolakan ini, maka pengujian hipotesis dinamakan uji dua pihak. Dari gambar tersebut, kriteria yang didapat: terima hipotesis H jika harga statistik yang dihitung jatuh antara D1 dan D2, dalam hal lainnya H ditolak. Jika alternatif A yang mempunyai perumusan lebih besar, maka dalam distribusi statistik yang digunakan terdapat satu daerah yang letaknya di ujung sebelah kanan. Luas daerah kritis adalah A. Karena adanya satu daerah penolakan ini, maka pengujian hipotesis dinamakan uji satu pihak, yaitu pihak kanan.
Dari gambar tersebut, kriteria yang didapat: tolak H jika statistik yang dihitung berdasarkan sampel tidak kurang dari D, dalam hal lainnya diterima H. Untuk alternatif A yang mempunyai perumusan lebih kecil, maka dalam distribusi statistik yang digunakan terdapat satu daerah yang letaknya di ujung sebelah kiri. Luas daerah kritis adalah A. Karena adanya satu daerah penolakan ini, maka pengujian hipotesis dinamakan uji satu pihak, yaitu pihak kiri. Dari gambar tersebut, kriteria yang didapat: terima H jika statistik yang dihitung berdasarkan penelitian lebih besar dari D, sedangkan dalam hal lainnya ditolak. Sekian penjelasan singkat saya untuk materi hipotesis mata kuliah statistik. Jika ada yang bertanya bisa dikirimkan dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.